Dan itu jadi perhatian buat guru-guru. Kenapa kita harus belajar yang repot-repot, tapi nggak bisa buat kita hidup. Belajar di sekolah itu untuk mempersiapkan anak-anak bisa hidup, bukan bisa lulus. Sepakat nggak lu? Sepakat. Buat bu guru. Oke, assalamualaikum, selamat siang semua. Sore. Ini apa? Gen apa sih kalau kami nih? Gen Z. Bukan Gen Z gua dong. Milenial. Milenial gua. Oh bukan. Gen X ya. Bapak. 80 apa? 80. Iya. Gen Y. Lu Bapak umur berapa? 46. Kayaknya milenial ya. Milenial masih. Milenial ya? Enggak, kayaknya Bapak X. Gen X ya? Gen Oh iya, Gen X lawan X aja. Enggak, saya milenial. Oh, milenial. Oh, berarti gua X, dia milenial, lo Gen Z. Apalah. Dia. Berarti gue yang jadi ininya ya, yang bawa tentang semua ya. Gue cuma pengen banyak nanya nih tentang hal-hal baru. Gue pengen tahu seberapa dalam otaknya anak-anak dari Milenial sama Gen Z. milenial sama Gen Z. Iya. Kira-kira kalau gue sebut nih satu nama. Sabar, siapin dulu. Sebelumnya kenalin dulu, ini yang sebelah sono Irfan, ini Alek, ini Kevin, ini Kayla, yang ini Kapibara. Cinta. Hah? Cinta. Oke, ini cinta. Baiklah. Nali. Hah? Nalisia. Kapibara. Namanya Nalisia. Kayak nama daerah di sono. Negara Nalisia. Malaysia. Masuk. Oke, Nyampe. Kalau enggak, Minum dulu. gue pengen ngasih satu nama. Gue sebutin siapa, tapi lo langsung ngomong di otak lo. Lu misalkan Pan, gue sebutin nama, pek gitu ya. Di otak lo apa keluarin. Ya. Gue pengen tahu. Ya, belum. Oke, bisa. Bisa kan? Nanti sampai ke ini Pak Wildan juga. Oke, satu kata aja. Soeharto. Lama lu. Otaknya Soeharto. Siapa? Soeharto. Presiden. Oke, lanjut. Bahlil. Minyak. Bener lagi. Ya Allah, tahu. Win. Apa? Rano Karno. Apa? Rano Karno. Tahu nggak lu? DKI. Kagak tahu lu? Enggak. Buat yang Rano Karno enggak tahu. Lanjut lagi sebelah sini. Kayla ya. Gibran. Wakil presiden. Oke, terakhir buat lu. Kamu enggak. Bisa begini nih. Bisa pasti ini. Pasti. Oke. Nah, satu kata Megawati. Apa? DPR. Ibu apa? Ibu-ibu. Siapa? DPR. DPR. Ketua partai. Di otak lo. Oh, lu dikasih tahu. Tahu. Oke, buat yang terakhir buat Pak Wildan nih. Buat gurunya. Satu kata ya. SBY. SB mantan presiden. Oh, itu cepet gitu. Oh gitu. Bisa nggak diulang ya? Aduh, nanti skip. Pas. Ini saya bareng sama anak-anak Chandranaya, di mana ini podcastnya namanya CN Broadcasting Perfilman. Disingkat tapi CN Broadcasting Perfilman. Cepot. Chandranaya Broadcasting dan Perfilman. Disingkat Cepot. Ya, di sini kan ada berita terbaru nih. Berita terbaru adalah di mana yang pertama adalah mau naikin gaji PNS. Lu pernah denger gak? Wah, enggak dengar. Ini lagi mau naik nih. Nah, pertanyaan gue, lu setuju nggak kalau umpamakan gaji PNS dinaikin? Nanti pertanyaannya kalau Bebas aja, bebas. Lu kan masyarakat, nggak ada masalah. Yuk. Setuju apa enggak nih? Ya, setuju apa enggak? Kayaknya enggak. Kenapa? Karena kalau gajinya dinaikin harusnya tunjangannya diturunin juga. Jadi Gajinya biar setara. dinaikin, turunnya Kalau tunjangannya? gajinya dinaikin harusnya tunjangannya diturunin. Karena kan PNS kebanyakan tunjangannya. Oh, banyakan tunjangannya. Iya. Berarti lu nggak setuju ya? Enggak bisa duit PNS tuh negara. ada ya. Nah, tuh buat yang dari ASN ini, dari anak-anak gen ini ya, Gen Z ya, tuh udah bilang, kalau gaji PNS dinaikin gak setuju lu? Enggak setuju. Oke, lu? Enggak ngikutin berita gituan. Kalau buat yang ASN ada yang gak ngikutin. Berarti gua gak tahu lu setuju apa kagak. Lanjut lu. sama nggak ngikutin. Gak ngikutin lu? Setuju aja. Wah, setuju. Bapak lu PNS ya? Enggak. Wah. Lu? Gak ngikutin. Kalau Pak Wildan? Kalau saya
Antara setuju nggak setuju. Kalau nggak setujunya kenapa ya? Kalau nggak setuju mungkin yang kita tahu ASN itu kan memang di bawah pemerintahan, di bawah pemerintahan ya. Ada memang mesti kebanyakan beberapa ASN yang kurang apa ya? Kurang mengayomi, bukan mengayomi sih, kayak kurang bener-bener dalam tupoksinya. Nggak kerja maksudnya. Ya, kan ya kayak kemarin aja kan ada yang di daerah-daerah gitu kan, demo-demo dan sebagainya. Tapi kalau mungkin setuju ya, mungkin bagi yang benar-benar kerja sesuai dengan tupoksinya ya mungkin ya saya setuju aja gitu. Kalau dia kerja sesuai kalau dinaikin. Ya. Kalau yang nggak kerja ini yang nggak Kalau sesuai. yang kerja, ya. Oh iya, tapi gue mau nanya nih buat yang gen-gen baru ini, ya Gen Z ini, lu sebenarnya tahu nggak sih kepanjangan dari ASN itu apa sih? ASN. Lu nasional, lu nggak Bukan. tahu Iya. gitu ya? ASN itu apa sih? Kepanjangannya apa ya? Enggak, dilarang. Saya aja nggak pakai dong. Saya aja nggak pakai loh. Asisten. Apa? Asisten. Bebas aja, bebas. Asisten Hah? nasional. Penonton coba, penonton. Lu tau gak ASN apaan? Aduh, ulangan nanti. Ya mungkin ini dulu yang jawab. Taunya PNS. Lu tau ya? Apa? Taunya PNS. PNS itu apa? Pegawai negeri sipil. Bukan pegawai nunggu sore. Bukan. Aja kalau ASN menurut ASN. lu apaan kepanjangannya? Tahu enggak sih? Hah? Enggak. Asisten negeri sipil. Asisten negeri Sipil. Kan ASN. ASN. ASN asisten negeri sipil. Kan kebalik sipilnya di belakang. Iya, jadi ANS. Iya benar. Mungkin asisten sipil negeri. Masa nggak tahu? Ya ampun. Wilan tau nggak? ASN, aparatur sipil negara. Sipil negara. Sekolah itu jawaban jangan gua sampai tuh. pamit. Sampai kelas lu sampai pamit. Ini dari sekolah apa sih lu? Lu sih nggak jawab dong. Jangan jawab. Tapi gua kasih tahu ya ini campur saya. Logonya. Lanjut, tapi ini nggak masalah ya. Namanya pengetahuan umum bagi gua ya. Itu umum, tidak khusus. Tetapi apa? Kadang gini ya. Gua nih kasih satu gambaran nih. Gua nih udah kerja. Gua nih udah mungkin jauh lebih tua dari lu. Lebih dari 25 tahun, bahkan ada yang umur 28 ya, kita 30 tahun lebih tua. Kadang-kadang sampai kita pelajari di sekolah, gitu ya, itu bukan sesuatu yang nanti kita bisa bawa pergunakan dalam hidup. Contoh, gue belajar X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 10 waktu SMP. Berapakah X gitu ya? Nah, giliran gue kerja nggak kepake. Bener. Dan itu jadi perhatian buat guru-guru. Kenapa kita harus belajar yang repot-repot? Tapi nggak bisa buat kita hidup. Belajar di sekolah itu untuk mempersiapkan anak-anak bisa hidup, bukan bisa lulus. Sepakat nggak lu? Sepakat. Buat bu guru, jangan panjang kali lebar kali tinggi bu guru. Siapin mereka untuk memperingati bagaimana mempersiapkan hidup. Sepakat ya? Sepakat. Lanjut. Nih, ini adalah kasus yang kedua. Aduh. Yang lagi hot-hotnya nih, yang hot-hotnya. Lu tau nggak sih Presiden Prabowo lagi di Inggris itu lagi dihujat? Tahu. Di Inggris lagi dihujat, lagi di demo. Tapi yang demo itu orang Inggris. Di Jerman. Tahu nggak? Di Inggris. Tahu yang war kriminal itu kan? Iya, bukan Ya. betul ya. Tahu. Wih, keren juga. Wih, keren. Nggak tahu dia bilang tuh parah. Tapi barang Tahu ya di Inggris di Paris. Nggak pernah lewat. enggak pernah lewat. Lu yang nonton kan apa sih? Kalau di sosmed lu? Kapibara. Random apa? Masak-masak. Tahu yang lagi hits mah itu yang Iya. apa seleb meninggal. Yo. Oh, itu ini. Ceweknya Arab. Ya, maksudnya. ya. Oh, pantes lu Ceweknya Arab senangnya gimana? ke hiburan ya. Hiburan ya. Itu orang meninggal hiburan bagi lu. Itu bukan hiburan lah. Tadi kan bilang hiburan. Gua bilang, iya. Mana Gua ada bilang, jawab ya? Oh enggak. Kan Berarti lewat itu aja. Oh, lewat aja. Lewat aja. Oke. Lanjut buat yang semuanya nih. Ya, ini di sini kan ini hadapan antara murid dengan guru nih. Ya. Yang sebelah saya nih guru namanya Pak Wildan nih. Satu kata di otak lu. Kalau gue sebut Pak Wildan, otak lu apa sih? Guru. Lu? Gokil. Lu? Keren. Lu? Gacor. Tegas. Buat para penonton ini tuh contoh-contoh penjilat. Keren. Mantap. Gacor. Aduh.
Nah, yang selama ini lo kerjain di sekolah sesuai nggak dengan apa yang lo harapin? Lo tahu nih bahwa broadcast di SMK lo ya, SMK lo itu akan ngajarin ABC termasuk di podcast nih, yang lo yang diriin semua nih, ya kan? Menurut lo apakah pelajaran ini yang lo pengen? Bebas. Sesuai nggak? Sesuai nggak di kepala lo? Dari Irfan. Sesuai. Sesuai. Karena awalnya kan ya Lu Lek? broadcasting perfilman. Sesuai. Lu? Sesuai. Masa? Pit? Bohong banget. Sesuai banget. Sesuai. Lu? Sesuai lah. Allah, depan dulu. Jadi ini ya, saran gua. Ini dari beberapa teman-teman yang udah ngobrol tentang broadcasting, tentang perfilman, tentang penyiaran. Broadcast itu artinya kan penyiaran. Iya, Bener kan? benar-benar. Yang kita obrolin ini disiarin. Ini udah termasuk broadcast. Terserah mau pakai kamera berapa biji, kayak 3 biji, 4 biji, itu menurut gua ini yang namanya broadcast, bro. Bukan broadcast tuh harus dengan background gimana, yang penting kita ngobrol aja disiarin udah broadcast. Itu udah keren banget gitu. Dan lagi harapan kedepannya kan yang disiarin yang ini kan pandangan dari gua yang usia 40, Pak Wildan yang usia 30, lu yang di bawah 20, ya. Jadi kita bebas aja. Bayangin kalau lu posisinya di usia 18 jawabnya gaya lu, gitu ya. Di 40 gaya gua, di ini gaya Pak Wildan. Jadi nggak lagi terkotak-kotak, gitu ya. Bebas aja lo jawab, gitu. Lu nggak tahu bilang gua nggak tahu tuh. Berarti kan anak-anak Gen Z atau yang seusia 20 ke bawah gitu ya, yang seusia lo itu diwakilan sama lu semua. Kenapa gua ajak untuk kita ngobrol di sini? Gitu ya, sepakat ya? Yes. Nah, sekarang bagaimana menurut lo kalau umpamakan ada sekolah nih, bukan di sini nih, terserah dah. Aduh. Lu dapat MBG gak sih sebenarnya? Enggak. Kita enggak dapat. Gak dapat MBG. Enggak dapat. Nah, sekarang kita kan boleh dong komentar. Kita enggak dapat MBG Iya. kan? Apalagi gua 40 masa dapat MBG. Menurut lu MBG udah cocok enggak sih buat anak-anak sekelas lu yang posisinya ada di Jakarta? Enggak. Kenapa tuh? Ya dari penghasilan apa sih? Penghasilan SPPG Apa kotanya aja udah gede ya? Penghasilan kotanya udah gede. UMR. UMR ya. UMR. Upah minimum Gede. regional. Iya. Oke. Terus Mungkin kalau bagi orang yang kurang mampu, buat sekolah-sekolah yang kurang mampu cocok. Cuman buat kalau sekolah-sekolah yang orang-orang swasta yang dapat mungkin yang negeri-negeri yang udah gede Kurang cocok. kurang cocok. Berarti boleh dibilang kalau buat mereka yang sekolahnya menengah ke atas itu kurang cocok ya dapat MBG ya. Iya. Kalau yang menengah ke atas masih dapat MBG itu apa tuh? Blow on ya? Itu bukan belum lagi sih. Apa tuh? Ngebut. Lembut. Ngebut. Lembut tuh apa sih tolol gitu? Kayak enggak jelas, enggak jelas. Ngebut. Nggak jelas gitu. Nggak jelas ya? Enggak jelas. Kalau lu setuju gak? Enggak sih. Enggak. Bagusnya MBG itu sebenarnya buat SD, SMP atau SMA sih menurut lu? SD ke SMP sih. SD ke SMP. Kalau SMA tuh mending bawa bekal dah. Bawa bekal ya? Iya. Karena nyokap lu masak ya? Enggak tinggal bareng nyokap. Oh tinggal bareng siapa lu? Sendiri dong. Oh tinggal sendiri lu? Masak. Tadi sama nenek. Sama Udah enggak dianggap Nenek nih. lu? Iya. Oh jadi nenek lu yang masak? Lu yang ngerepotin? Repotin dia. Kalau lu menurut lu MBG gimana? Setuju sih. Kenapa tuh? Enggak setuju deh. Gimana sih? Enggak setuju tuh buat anak-anak SMA, anak-anak SMK. Soalnya kan udah Udah gede. gede, kan udah mau lulus juga. Enggak nih kalau untuk anak SD sama SMP. Kalau anak SD sama SMP kan itu masih bagian pertumbuhan yang masih cocok. Kalau di Jakarta? Kalau Kalau di Jakarta, yang di Jakarta nih. Ya, kalau di Jakarta kalau buat swasta gede mah nggak usah lah. Isinya orang-orang kaya, buset, masa ya dapat MBG. Semua masa dikasih MBG ya? Iya, kasihan negeri yang nggak dapat. Siapa kasihan? Hah? Kasihan siapa? Negeri lah yang nggak dapat lah, apalagi negeri-negeri yang nggak terkenal kan. Iya, benar. Emang ada negeri yang nggak terkenal ya? Oh Oh, pegawai negeri maksudnya yang nggak terkenal. Kan sekolah, SDN. Tajam. Kalau lu, menurut lu, Enggak setuju. kenapa tuh? Mending anggarannya buat pendidikan aja.
Maksudnya pendidikan? Kalau misalkan SMA, SMK gitu mending kan itu anggaran banyak banget ya dikeluarin buat MBG gitu itu. Mending buat pendidikan gratis aja. Mendingan buat pendidikan gratis saja, lebih tepat sasaran ya. Ya lebih tepat sasaran. Lu mah semua gak tahu lu. Lu tahu nggak tahu nggak? Hah? Lu tahu nggak tahu. Kalau Pak Wildan sendiri gimana Pak? Kalau saya sendiri sih sebenarnya nggak setuju dengan MBG ini karena baik lagi kan ada salah satu teori di mana kalau mau melumpuhkan suatu negara itu ada dua, kasih makan rakyatnya dibatasin sama dibatasin pendidikan dan kesehatannya, dan salah satunya adalah dikasih makan juga gitu kan. Nah sama kayak sekarang misalnya SMA SMK nih, sekarang mereka dikasih makan, lulus mereka bingung siapa yang mau ngasih makan, akhirnya nyari siapa yang mau ngasih makan gue ya, terus ujung-ujungnya kayak Jadi malas. ya males, terus kayak Ketergantungan kayak ayo ikut gue kemana, ke sono no kita demo dapat makan, dapat makan, berangkat. Oh, maksud lu yang demo-demo gara-gara dulu MBG nggak dikasih? Ya bukan juga karena MBG baru sekarang ini gitu kan. Dulu berarti ya. MBG ya. Jadi ya itu salah satunya kayak kurang cocok juga gitu. Mungkin kalau dari untuk SD sampai SMP cocok, tapi kalau untuk SMA SMK seharusnya ya maksudnya jangan gitu kan. Terlebih kayak contoh banyak beberapa sekolah yang dapat MBG. Sekolah dapat MBG nih. Terus ditanya, ini berapa? Nah, kan di situ kan ketahuan tuh. Dikasih makan iya, tapi pendidikannya nggak ada. Nah itu. Ya. Perut kenyang, otak kosong. Iya, otak kosong. Ya kalau kata pepatah, kenyang galak, lapar galak kenyang bego. Nah, gitu. Nah, menurut keyakinan lu, nih gua ngomong menurut keyakinan lu. Kalau keyakinan lu, Ya, itu kan nggak semua orang tahu ya. Itu keyakinan lu juga nggak ada salah semua. Yang namanya yakin. Lu punya agama lu yakin. Itu nggak ada salahnya, bener nggak? Nah, sekarang pertanyaan gua, kalau menurut keyakinan teman-teman di sini semua, ya semua termasuk Pak Wildan nih. Menurut keyakinan kalian MBG dikorupsi nggak sih? Dikorup. Nggak mungkin nggak. Nggak mungkin nggak. Berarti apa tuh? Pasti. Pasti dikorupsi. Pasti. Lu. Dikorup gak? Dikorup. Kan udah banyak berita-beritanya juga. Oh gitu gimana? Yang di Papua juga ada kan? Udah banyak berita-beritanya yang anak pejabat siapa ya? Oh ini Aduh maaf. Itu ada dah. Ya kalau anak pejabat sih nggak Ya. apa-apa, yang penting kan nggak sebut nama. Iya. Anak pejabat yang ngejabat di apa? dia megang Masa-masa ini, MBG megang apa? megang dapur MBG. Oh, kepala dapurnya, kepala dapur MBG dikorupsi. Dia banyak banget megangnya. Jalan-jalan. Jadi kayak bukan ngasih lapangan kerja ke rakyat tapi buat Isi kantongnya dia juga. iya pejabat Kalau sendiri. Pak Wildan, Itu pasti ya ada celah korupsinya. Apalagi kan kayak MBG gitu kan seharusnya mungkin ada transparansi dananya gitu kan, kayak sekian berapa alokasinya dan sebagainya. Ya seharusnya mungkin ada, kalau misalnya ada kan oke, mungkin kita bisa percaya, tapi kan apakah kalau misalnya sudah transparansi ya people to believe ya kan nggak mungkin juga gitu sih, kan. Nah, betul juga sih. Tapi secara keyakinan juga gue juga nggak yakin sih. Karena gue punya anak SMP, masih anak SMP dapat MBG. Selama ini so far sih makanannya ya kata anak gue oke aja. Ya makanannya oke. Tapi aliran dananya sih katanya menurut gue, kalau gue baca atau gue lihat dari beberapa yang terjadi di daerah gitu ya, nggak oke deh. Kayaknya ada penyelewengan. Ini aja gue menurut gue itu dikorupsi. Gue ya. Ini keyakinan gue loh. Iya, benar. Jadi kan beda-beda ya. Iya. Kalau buat lo yang percaya silakan. Tapi kan ini kan suara kita nih. Iya benar. Mewakili dari Gen Z, Gen milenial, sama gua Gen apa nih? Gen X. Gen X. Lanjut pembicaraan yang lagi hot lagi. Kedua, menurut lo? Menurut kita lagi. Menurut keyakinan lo. menurut kayak Lo kan nih kan mewakili Gen Z ya? Gen Z. Gen Z ya, milenial dan X ya. Kalau menurut lu, ini bebas nih ya, menurut keyakinan lu, cocok nggak sih sebenarnya yang namanya Mas Gibran itu jadi presiden tahun 2029? Bodoh. 2029. Oh sampai 2029 gitu. Jadi presiden, kalau sekarang kan wapres Iya, nih. wapres. Nah, menurut lu? Kayaknya sejauh ini belum cocok. ada. Belum cocok ya. Belum cocok. Lu yang dari Gen Z bilang belum cocok. Belum. Lu? Gimana ya? Nggak cocok sih. Nggak cocok. Bukan belum cocok. Kalau lu Bin? Nggak cocok sih, soalnya kan emang kelihatan kerjanya masih dikit sih.
Oh, kelihatan kerjanya Kurang masih kelihatan. kurang kelihatan kerja. kurang menonjol. Ya masih kurang menonjol. di Emang media sosial. Gibran nggak ada tonjolannya? Kerjaannya dong. Oh, kerjaan. Kerjaannya. Jelas dong. Lu kurang menonjol. Otakku kemana-mana. Nggak cocok. Nggak cocok. Nah, kalau Pak Wildan yang mewakilin dari Nali nggak ditanya. milenial. Nali nggak ditanya Pak. Udah jawab. Si milenial. Kalau nggak salah Gibran ya? Masuk nggak sih? Gibran. Dia Masuk Umur 30. Iya. dia 30. Iya, 38 ya? Pokoknya segitu Iya, ya. Itu 30-an milenial. itu milenial. Ah, menurut lu cocok nggak? Nggak cocok menurut saya. Karena masih banyak orang yang bisa kredibel untuk jadi seorang seorang presiden gitu kan. Kayak ya mostly di luar sana mungkin banyak orang yang track recordnya tuh ada dan Iya, cocok benar. pantas untuk jadi presiden. Tapi Belum ya ada. secara Bukan kalau cocok. saya ngelihat dari sekarang ini Mhm. ya pertama aja sekarang dia udah kayak dari awal udah melanggar konstitusi gitu kan. Nah terus abis itu ketika dia sekarang menjabat kayak banyak warga yang bilang ayo dong ketemu mahasiswa gitu kan, Nah, atau enggak iya. kita audiensi atau sebagainya. Itu kayak nggak mau gitu, dan malah yang ada mahasiswanya yang dipanggil ke ya ke istana kayak kenapa nggak mau nyamperin gitu. Terus abis itu kayak sekarang aja ngelihat kegiatannya lebih sama anak-anak kecil gitu kan. Ya sekarang kalau emang beliau membawa dirinya dia sebagai wapres, ya temui warga gitu kan. Warga kan banyak, nggak cuman anak kecil, nggak cuman emak, nggak cuman bapak-bapak yang lagi mancing gitu kan. Kesel juga tuh saya ngambil acara mancing. Ini disclaimer dulu ya. Ini adalah pembicaraan berdasarkan keyakinan kita. Iya, iya. Ya. Yang sini keyakinannya mewakili dari Wakili. ya lu karena ada di Gen Z, Gen Z. gitu ya. Ini mewakili Gen Z. Enggak ada tanpa paksaan dong. Ya, benar-benar. Bebas ya. Bebas. Oke. Pak Wildan mewakili dari Gen milenial dan Milenial. gua mewakilin dari Gen Gen X. X. Ya, ini kan beda-beda ya. Mm. Jadi nggak ada masalah. Ada masalah. Disclaimer, ini Disclaimer. adalah menurut keyakinan Nah. teman-teman yang ada di sini. Nah. Oke, jangan nanti yang lagi nonton atau apa jangan kepancing Ya, gitu. kepancing. Oh enggak gini, ya mau kepancing silakan, nggak kepancing ya berarti nggak kena umpan. Ya. Gitu ya. Ya. Kalau yang barang kepancing kan kegigit umpannya Iya, ya. kegigit. Ya, Iya. benar-benar. Lapar. Strike. Nah, sekarang gua nanya nih, ini yang pertanyaan bagi Gen Z ya. Yang gue nih ibaratnya gue punya anak seusia lo, yang anak gue yang lebih gede, anak gue yang paling gede itu lebih tua sedikit dari kalian gitu ya. Tapi jadi kewaspadaan dari seorang orang tua terhadap anak-anaknya itu adalah tentang ketika lu sudah selesai sekolah, kuliah, lu mau jadi apa? Nah itu yang menjadi semua hampir orang tua itu pengen tahu sebenarnya di otaknya Gen Z ini. Dia lulus sekolah dia pengennya jadi apa sih? Yuk, Pak Wilan nggak masuk nih karena Saya nggak masuk. nanya. Saya nggak masuk. Jadi- Kalian nomor 5. Mungkin bagi orang yang Kamu jadi apa? bagi saya. Oh, saya Mau jadi Saya- apa? mau jadi pekerja dulu aja deh. Pekerjanya contoh bidang apa? sih? Apa? Bidang apa? Spesifik. Di bidang apa aja dah. Berarti lu belum ada rencana apa? Maksudnya belum bisa menentukan mau kerja di bidang apa. Oh belum bisa Belum, menentukan ya. ya. Yang Yang pasti- pastinya lo cuma memilih untuk bekerja. Yang pasti bekerja. Kalau lu like Kok bisa jadi pengusaha? pengusaha. Iya. Oh lu udah nentuin nih bahwa lu nih pengen bener-bener usaha. Kalau bisa jadi Kalau pengusaha. bisa, kalau nggak bisa, Kalau nggak bisa ya kerja. Berarti nggak kuliah. tapi fokus lu kemana? Kerja atau usaha? Usaha sih. Usaha ya. Oke. Bidang apa sih mau lu? Yang penting halal. Yang penting halal. Kalau bisa ekspor ke luar negeri barang, Ekspor impor. ya ekspor impor gitu. Jual babi. boleh. Nah, tapi udah syahadat gitu. Yang halal ya, yang ibaratnya jalur yang bener ya. Yang benar. Kalau lu Vin, Kerja dong. kerja. Kerja Bidang apa? sih, Vin? Mau lu? Bidang. Kalau bisa bidang sejurusan juga sama sekolah. Apa tuh? Ya Broadcast. mungkin broadcast. Broadcast. Ya broadcast Oke. perfilman. Terus Bidang perfilman. Bidangnya apa? ya bidangnya Hmm. ya apa aja yang penting sejalan. Yang penting sejalan. Mm. Ella, Kalau aku mau kuliah, lu kuliah? ya Emang kuliah di mana? Pengennya di mana? pengennya di UI. Universitas Insya Allah. Kan belum terjadi coy. Benar. Universitas Insya Allah ya. Iya, kalau iya. SKI berarti. Lanjut tidak? Kerja Kerja di? di mana aja yang penting. Lagi nanya-nanya sih ke Kemarin ada kakak. buka lowongan baru loh. Gembel Pasar Senen baru buka. Kan di mana aja.
Gimana ketawa? Ya serius, ya serius. Ya serius, itu benar. Jadi gembel pun serius. Kalian loh. Ya. Bener. Ya, Apa lu, Tip? salah lah. Ah, jadi dengan kata lain sebenarnya lu nggak yang berlima ini, lu pernah nggak sih mikirin nanti lu ke depan itu jadi apa? Itu belum ada kepikiran ya. Yang penting baru terka-terka ya. Betul ya? Bener ya? Yang penting gua asal jawab aja dulu deh. Yang penting nanti gimana kata nanti. Bener gak? Belum bisa menentukan sih. Belum bisa menentukan ya. Jadi Belum bisa menentukan. kalau menurut Pak Wildan nih Apa? sebagai guru, gimana sih cara nentuin supaya dia punya tentuan Ya tahu arah hidupnya. arah hidupnya? Arah hidupnya ya kalian arah hidupnya mau kemana gitu. Jangan sampai kalian udah nggak Benar. tahu. Apalagi kan anak-anak sekarang kayak ditanya arah hidupnya mau ngapain masih bingung gitu. Arah hidup aja nggak tahu. Apalagi nanti arah masa depannya. Coba dari gue nanya. Kayak emang kalau di mimpi Iya. lu sekarang usia berapa sih? 18. 18. Di usia lu 25, lu pengen punya penghasilan berapa juta sih? Penghasilan Ya, pengen ya. minimal 2 digit. 2 digit itu berapa? Berapa? Spesifik. Spesifik aja. Angkat. Pengusaha ya? Bebas. Apa aja namanya juga. Ini mimpi doang kan? Iya. Mimpi Ya sebulan minimal 25 ke atas. 25 juta Ya ke atas. ke atas dalam usia 25 tahun. Iya. Oke, lu Kalau bisa di atas 100 lah. 100 juta. Oke. Kalau bisa. Enggak apa-apa, namanya mimpi. Mimpi. Namanya mimpi. Kalau Nah. lu Kevin? 2 digit lah. Iya berapa spesifik? Antara 20 sampai 40 20 sampai 40 juta. juta. Oke. Mau 50 juta. 50 juta. Cin, 10-20 lah. Cina. Itu kan mimpi. emang ada gitu gembel pasar Senen. Bisa ya? Bisa kalau rajin. Mungkin bisa kalau rajin. Bisa kalau rajin. Konsisten. Iya. Ngegembel tuh harus konsisten. Gimana? Tapi kadang gembel banyak duit. Oh, iya. yuk kita doain supaya Cina. Nalisia apa Oke. namanya? Kenapa? Nalisia. Oh, Nalisia. Iya. Oh, Paling ini baru cinta. Oh gitu. Kaila cinta. Kaila cinta Nalisia. Tapi sering ketukar sih gue. Tadi ya. Ya dari Ya, jadi gembel ya. Oke, jadi yang lu harapin gue sih cuma bisa nyumpahin doang supaya apa yang gue omongin hari ini jadi kejadian di tahun usia lu 25 Amin. gitu ya. Kalau Indonesia masih ada. Amin. Ya kalau nggak ada ya berarti lu kan beda. Bisa jadi nggak lu rupiah jadi dolar. Bisa jadi Iya, bisa iya, jadi iya, bisa iya. jadi. Emang lu tahu besok Who lu knows, masih hidup nggak ada apa yang enggak? tahu. Yes. Ya kan, gue hanya mempertegas aja Ya. kalau kita masih hidup. Kalau masih hidup. Kalau Indonesia Masih ada. Emang harapannya kan semua masih hidup dan masih Iya. ada. Yes. Betul. Jangan lo pikir, Dan yang terakhir nih, gue pengen banget ngorek tentang satu yang menjadi ganjel di hati. Ini pribadi ya, pribadi ya. Gimana sih cara orang tua ngedidik lo, gitu? Yang lu pengen supaya lu nurut sama dia, yang lu bisa ngormatin orang tua lu selayaknya orang tua lu ngedidik lu. Gimana menurut lu bayangan, oh gua didik sama orang tua gua, harusnya orang tua gua ngedidik gua dengan cara ini. Paham gak sih lo? Menurut gua? Paham. Paham. Coba lo ungkapin. Dari sana dong, dari sana. Jadi ini negara tetangga ya, Malaysia. Dari negara tetangga. Gimana caranya orang tua Nah, lu? dari mana? Ya gimana Cara caranya? orang tua lu biar lu tuh mau nurut sama dia. Mau ya kayak. Dia punya masih punya bapak, punya nyokap? Nyokap. Nyokap. Nah, gimana ya cara nyokap lu ngedidik lu supaya lu bisa nerima masukan-masukan dari nyokap lu? Apa yang harus Gimana nyokap ya lu lakuin? bilangnya? Bilang aja nggak apa. Ya gimana? Ungkapin aja. Iya nggak tahu. Ini nggak tahu. Ngomongnya gimana? Kaila dulu lah, sikap Skip. Karena ya, Kalau saya sih jangan apa namanya strict parents. Strict parents. Strict. Strict Ngelarang-ngelarang. parents. Strict. Oh, Iya, strict. ngelarang-ngelarang Lu mau karena keluar mulu kali. iya ngekang. Mau pacaran Jadi mulu kalau kali, Kay. kalau bisa tuh dipercaya anaknya gitu. Kalau misalnya dipercaya pasti nggak bakal ngumpet-ngumpet. Soalnya kalau strict parents itu ngumpet-ngumpet kan. Malah jadinya jadi bohong mulu. Dosa. Oh, berarti lu pengennya adalah tolong dong jangan tekang gua. Iya. Gitu ya. Supaya gua bisa
kasihlah kepercayaan gue deh, Iya. gitu ya. Supaya gue nggak bohong lagi sama lu. Emang lu sering banyak bohong sama nyokap lu? Kan orang tua kesadaran dikit lu. ngelarang guys. Iya, ya cuman ngomong aja. Kan nyokap lu juga paling nggak nonton. Ya gitu. Saya dulu strict parents. Oh, street parents. Oke. Lu Vin? Kevin, Apa ya? Sebenarnya nggak ada sih. Ya paling satu, jangan terlalu galak-galak banget sih. Takutnya anak tuh jadi contohnya orang tua nanti pas gede kalau dia punya anak kan emang kau udah seneng nih sama anaknya nih, mainnya tangan, mainnya fisik. Iya. Jadi Ya kita kalau keikutan bisa gitu ya. ya jadi keikutan dari sifat orang tua. Kalau bisa didik dengan baik. Terus caranya jangan terlalu kasar. Banyak cara yang bisa didik. Nih, mana lagi lanjut. Kok lu nangis? Siapa yang nangis? Jangan curhat, Vin. Halo, menurut lu? Enggak. Kalau saya sih kalau didikan sekarang ya, Iya. sekarang sih udah sesuai. Saya juga nurut terus sih, nggak nakal. Karena Iya. maksudnya lu minta sama nyokap bokap lu karena denger dari dia. Lu kasih gue duit dong biar gue nurut. Enggak gitu. dong. Oh, enggak. Terus Emang gimana? didikannya udah sesuai apa yang saya mau lagi. Tapi lu sama bokap lu apa nyokap lu bisa ngobrol? maksudnya? Bisa ngobrol. Bisa gitu. ngobrol, ada Ngobrol. komunikasi kan. Quality Ada, time, ada. quality time. Ada. Tapi Bisa ngobrol gak? tapi nggak deket-deket. Apa yang Lewat bisa? lewat chatnya lewat chat gitu ngobrol ya. Oh, WA. Beda Oh, rumah soalnya. WA. Oh, beda rumah. Lu rumah siapa? Rumah tetangga lu? rumah nenek. Rumah nenek. Rumah nenek. Nyokap bokap lu di mana? Kalau mama saya di Surabaya, Bokap di Pulau kok jauh? kerja Yang satu kerja, yang satu lagi tinggal di rumah. kerja juga. Lah, gimana sih? Gue bingung. Beda-beda. Lumayan di Sebenarnya Solo. kalau Beda-beda, bapak yang beda-beda. kerja, Oh, cuma udah nggak beda selaras kerjaan. atau masih satu keluarga? Udah enggak. Oh, udah enggak. Iya. Oh, ya wajar lah ya. Kalau Hmm. enggak, kalau gabung itu yang lebih bahaya lagi ya. Oke. Pertanyaan tuh. Lu Ban? Kalau saya Nah, pendekatan antara orang tua sama anak sih harus benar-benar deket sih dari kecil. Harus dikembangin banget. Setuju. dari kecil enggak maksudnya lu Ah. lu pengennya supaya lu nurut Mm-mm. diomongin sama bokap nyokap lu. Kayaknya apa sih yang harus bokap nyokap lu lakuin terhadap lu? Yang lu pengen. Ngerti gak? Yang harus kan? Iya. Berarti kalau saya waktu kecil harus kan nggak apa-apa. dong? Iya, enggak apa-apa. Iya harusnya harus ada pendekatan antara orang tua sama anak yang benar-benar harus deket dah. Oh, berarti jangan sampai kayak Biar strict bisa parents. komunikasinya Iya. dengan baik. Iya. Ya Oh, ada komunikasi. membangun komunikasi lah. Heeh. Ya, Tapi membangun selama ini so keluarga. far untuk bokap nyokap lu aman? Apa? Aman? Aman. Aman maksudnya komunikasi sama lu. Enggak. Oh, Mungkin sama mama ya. sama mama, Iya. sama bokap yang Enggak. Enggak. Enggak terlalu lah. nggak terlalu Jarang ya. ngomong juga. Jarang ngomong. Iya. Maksudnya lu yang gagu apa? Gimana sih? Curiga. Ada apa-apa nih. Gue pengen tahu aja. Jarang. Hah? Jarang. Jarang. Nggak deket, nggak terlalu deket lah. Nah, Pak Wildan nih buat Pak Wildan nih. Hmm. Yang dibilang punya anak kecil, tapi nggak punya anak segede gini. Iya. Kalau gue udah segede gini, bahkan lebih tua dikit ya. Nah, kalau menurut Pak Wildan sebagai orang tua mau nggak ngedidik? Ini kan ada contoh nih, ada 5 orang yang sudah lebih tua dari anaknya Pak Wildan dan denger langsung. Menurut Pak Wildan, nextnya gua akan Jawaban gue udah dijawab. Ya, kalau saya pasti Maaf ya. apa ya? Pertama, Gua nggak bisa nggak ngomong. bakal Kalau ada orang. melanjutkan Gua apa bisa yang lanjutin. dididik oleh orang tua saya dulu. Hmm. Gitu, karena kan misal contoh kayak gini, misalnya tadi mereka bilang ada mungkin kayak main fisik atau apa gitu kan, usahakan ya saya sebagai orang tua yang mungkin angkatan baru gitu kan ya gini milenial tidak melanjutkan itu gitu kan, kayak udah cukup berhenti di saya, selanjutnya nggak usah gitu. Jadi kayak yang kayak tindakan fisik atau apa itu ya itu yang nggak perlu banget gitu kan dan bapak saya juga sempat bilang kayak kekerasan itu nggak pernah bisa menyelesaikan masalah gitu kan, jadi ya itu udah stop. Terus yang kedua bangun kepercayaan juga gitu kayak tadi bangun kepercayaan, karena memang banyak anak-anak nggak percaya sama orang tua gitu kan, kayak apa ya, misalnya kayak mungkin anaknya dijanji sesuatu gitu kan, tapi then mana gitu kan, that's mana gitu kan. Sama kayak saya dulu juga pernah orang tua saya sempat bilang, Wildan kalau kamu lulus ujian SIM ini ntar dikasih 100.000. Oh gitu. Saya masih ingat itu, cuman mungkin ya it's so far gitu kan, ya saya
ya biarin aja gitu kan, lihat gue teman saya masih inget gitu kan. Belum dibayar. Belum. Membekas sih. Oh, bokap lo masih hutang 100.000 gara-gara. Enggak, bukan bokap saya. Oh, bukan. Ibu saya. Oh, ibu. Tapi ya maksudnya itu kan membekas gitu kan. Jadi inget gitu kan. Oh, bawa nyokap lo punya hutang gitu. Iya, bukan utang juga sih. Gimana sih gue? Secara kan waktu itu kan menjanjikan Oh, gitu. menjanjikan. Karena waktu itu memang kebetulan saya bengal juga gitu kan. Kadang suka bawa motor keluar kemana-mana gitu kan. Dan orang tua sempat kesel dan orang tua juga sempat udah ngasih statement, Wildan kamu jangan bawa motor sebelum punya SIM. Nah terus sempat bilang lagi kalau kamu lulus ujian SIM nanti dikasih 100.000. Oke. Jadi ya kayak saya kena punishment, tapi saya ada rewardnya kalau saya bisa menyelesaikan punishment itu gitu kan. Nah akhirnya saya selesaikan, and then ya itu berlalu aja gitu sampai sekarang gitu. Tapi setidaknya saya masih inget gitu kan, dan itu kan salah satu contoh janji yang gak ditempati gitu kan. Nah itu kan salah satu ya bentuk trustnya anak ke orang tua kan seperti itu kan. Jangan sampai nanti anak nggak percaya sama orang tuanya lagi gitu kan. Cuman gara-gara hal kecil. Dengan kata lain ini kan udah ngerasain nih ke atas, berarti kan Pak Wildan kan udah ngerasain berhadapan dengan orang tua dan sekarang menjadi orang tua dan akan menjalankan pendidikannya terhadap anak. Berarti kan tengah-tengah nih, ya kan? Bokap masih ada, nyokap masih ada, anak juga ada. Mau nggak melaksanakan apa yang diajarin bokap ngedidik Pak Wildan dengan Pak Wildan ngedidik anak, mau dijalanin sesuai dengan yang dulu bokap nyokap jalanin atau enggak? Ada iyanya ada enggaknya. Yang iyanya contoh dulu itu saya masih ingat dulu zaman saya SMP, saya itu dididik harus nyuci baju sendiri, gosok sendiri, terus bisa nyapu ngepel, cuci piring juga iya. Sampai saya digituin sama kanan. Ya kalau memang itu bermanfaat kenapa enggak gitu kan. Oke. Secara jujur kayak contoh ada mereka gitu kan kemarin, Pak minjem setrikaan mau ngapain, gosok baju buat apa, ini baju buat properti syuting. Saya lihat dia cara digosok, kok gosok lo aneh sih, kayak masih dikancing dulu gitu kan. Gosok kan bisa langsung gosok aja gitu kan. Dan emang nggak pernah gosok? Enggak, yang gosok siapa? Orang tua. Ya Allah. Dan itu kan dari situ kan ya itu skill untuk hidupnya dia gitu kan. Itu saya dapat dari orang tua saya. Makanya saya waktu itu sempet kayak Sabtu Minggu saya nggak pernah keluar gitu zamannya saya sekolah SMP, bahkan dari SD kalau nggak salah tuh. Itu saya wajib bisa gosok, nyuci baju, nyuci piring, nyapu ngepel tuh wajib dasar itu bisa gitu kan. At least ketika nanti kalian mungkin jadi orang tua kan juga bakal ngerasain gitu kan. Jangan sampai ketika kalian jadi orang tua secara nyapu ngepel aja nggak bisa gitu kan. Oke, berarti dengan kata lain yang mau diterusin adalah nyuci, gosok, nyapu ngepel. Iya kayak itu, kemampuannya untuk mereka nanti berumah tangga mungkin untuk diri sendiri itu penting. Itu kan yang mau dilakukan dari orang tua untuk mendidik anak cuma kayak gitu. Betul. Nah yang enggak sekarang. Yang enggak adalah saya tidak pernah mengharapkan sesuatu dari anak saya gitu. Kayak misalnya contoh ya jujur aja saya di keluarga saya orang tua sih berharap. Itu berarti yang tadi nggak jujur. Ya enggak maksudnya mungkin jujur. Cuman kalau ini kan mungkin orang tua berharapnya ke saya itu, bilang kamu kenapa jadi guru, kan bisa jadi yang lain gitu kan. Mungkin tak jadi. Emang orang tua mau jadi apa? Orang tua nyuruh saya jadi ASN, entah mungkin di kementerian atau mungkin jadi apapun itu gitu kan. Oh iya, nanti kita doain ya biar jadi menteri ya. Amin. Daripada udah bentar lagi 39-40 bisa lah jadi menteri. Iya, jadi menteri infoloker. Infoloker. Juga menteri juga nggak pakai infoloker kali gitu ya. Lowongan dicari menteri gitu. Orang dalam mampu A, mampu B, mampu C gitu ya. Sekarang Kan ordal enggak ada. semua. Kenapa? Sekarang ordal semua. Sekarang ordal maksudnya? Orang dalam Kalau mau semua. jadi menteri harus ordal gitu maksudnya. Iya, emang iya. Enggak juga sih. Enggak Tahu juga. Takut kebanyakan ya. No, menurut dari lu kebanyakan yang mau jadi menteri gitu pakai ordal gitu ya. Diangkat sih. Diangkat. Iya, Emang iya? diangkat menjadi ini misalkan. Enggak juga. Kan ada tapi Sih biasanya memang gitu, Pak. Iya, Kalau mau biasanya jadi begitu. menteri itu diangkat. Kalau udah Diangkat. jadi koruptor baru diangkut. Iya. Karena Kalau- diangkatnya sama presiden, diangkutnya sama KPK. Iya. Jadi diangkat sama dia. Jadi menteri itu diangkat, nggak pakai orang dalam, kecuali kerja di kementerian baru pakai orang dalam. Oh, gitu. boleh. Oke. Gitu Biasanya ya. mostly kebanyakan Ilmu, gitu. ilmu. Nah, gue langsung aja langsung ke sono. Yang kerja di kementerian emang kayak gitu apa enggak? Komen di bawah ya. Komen di bawah ya. Gua langsung. Ya kan gua nggak bisa jawab, gua nggak kerja di kementerian. Ya kan. Kedua, gua bukan menteri. Jadi gua nggak bisa jawab. Gua cuma nanya pendapat aja dari teman-teman semua yang ada di sini. Oke.
Dan kayaknya udah berapa jam sih kita ngobrol? Kayaknya tadi udah hampir 5 jam deh. Iya 5 jam. 5 jam. Dan gua rasa Lama ini ya? adalah obrolan di mana orang luar jadi hostnya. Biasanya kan Berbeda ya, berbeda ya. biasanya kan orang luar yang ditanya-tanya. Iya. Gue bosen, gue pengen nanya-nanya. Iya. Nah kebetulan konsepnya ini adalah pandangan-pandangan dari Gen Z, ya, milenial sama X itu yang berbeda pandangan, gitu ya. Dimana kalau gua rasa sih ya, semua yang di sini minta didengar, bener gak? Bener-bener. Dan itu pun pandangan-pandangan ini biar semua yang nonton dan mungkin bukan hanya satu atau dua yang nantinya bisa banyak manfaat gitu ya. Kayak di gua ini, jujur ya, tadi ketika gua tanya gimana sih cara mendidik anak, gua sama bini gua itu ngedidik anak, itu ya harus tanya anaknya kan. Lu mau gue didik kayak gimana sih? Yang lu nurut sama gue, apakah gue harus keras kah, harus gue lembek kah, atau gue harus tegas kah, atau harus kayak gimana? Nah itu diwakilin sama lu semua. Ngobrol kayak gini gue langsung, oh iya, bukan berarti gue ngejat lo, oh lu anak nakal, enggak. Ini buat gue sendiri gimana ngedidik anak gue yang usianya 18, 19, 20. Ini yang mewakili itu ya. Nah itu gue ya. Dan buat yang ngerasa orang tua di sini pasti nonton. Ini kemauannya bukan kemauan 1-2 bocah, bukan 5. Ini beda isi kepala, beda jenis kelamin, beda dari latar belakang. Bener gak sih? Benar. Dan ada yang latar belakang bokapnya udah kagak ada, nyokap sama bokapnya ada tapi tinggalnya berbeda. Ada nyokap bokapnya masih utuh, ada nyokapnya masih utuh tapi strict banget. Jadi kan beda-beda. Bener gak sih? Dan gua ngerasa yang mewakili dari gen milenial ini penyambung ya, dari penyambung antara ini kan golongan 20, 30 dan 40 ini kan 10 tahun kita berbeda-beda. Bener gak sih? Nah, gua ngerasa adalah apa sih yang dimauin adik gua, anak gua. Bagaimana sih cara pandang adik gua nih yang usia 30-an dengan anak-anak gua yang usia 20-an. Dan pandangan gue juga punya pandangan sendiri, makanya kayaknya agak aneh sih ya. Ketika pertama kali gue minta tolong langsung aja sebutin, itu menurut gue, ini anak ngerti nggak sih ya, yang biasa bokap seumuran gue tuh obrolin. Ya bokap yang bapak-bapak yang seusia gue nih yang udah 45 sampai dengan gocap, gue kebetulan 46 gitu ya. Itu kalau ngobrol agak beda. Jujur agak beda. Dan kocak-kocak aja juga agak beda. Makanya sih bilang, oh ini bercanda bapak-bapak. Iya emang begitu. Tapi jokes bapak-bapak. Lo tau gak sih kalau pos dibalik jadi apa? Jadi sop dibalik jadi apa? Jadi tumpah. Itu bapak-bapak. Lo tau gak sih? Bisa ketawa. Itu kan nih garing ya. Tapi ya inilah kami hidup yang di tahun 80-an sampai 90-an. Ketika udah jadi orang tua bercandanya kayak gitu sama aja. Lo tau gak sih ikan yang semuanya jenis kelaminnya laki? Apa tuh? Lele. Kalau jenis kelamin semuanya perempuan ya lala. Begitu. Itu kan cringe ya. Cringe kan? Tapi ya inilah bercanda gua. Iya. Lo tau gak sih bedanya es teh manis sama teh manis sama teh hangat? Bedanya teh hangat sama es teh manis? Tau gak sih bedanya? Bedanya es. Iya enggak Pak. Ya salah, bedanya 2.000. Lu coba aja kan bedanya 2.000. Lu mau kasih itu jokes bapak-bapak yang intinya mau ngomong ke kanan tendangnya ke kiri. Gitu kan. Kalau mama kan jokesnya kan setnya ke kanan dia terbang. Ke kiri zaman dulu. Oh, terbang lah itu. Nah, ini yang menurut gua ya di podcast yang ini di mana gua jadi hostnya. Dan gua berharap sih memang ini kangen-kangenannya ya. Dulu gue di radio. Di radio ya sering nanya-nanya kayak gini. Ya, makanya gue mancingnya otak-otak lu. Ya nggak ada otak ya. Sampai ketemu lagi di CN Podcast. Bye.